Sahabat yang baik, ketika Yosafat berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon, ia sangat ketakutan karena laskar yang besar menyerangnya. Namun, di tengah rasa ketakutannya, ia mengingat dan berdoa pada Tuhan untuk meminta dan menerima hikmat dan strategi dari Tuhan. Jadi sahabat, apapun ketakutan yang kalian hadapi, belajarlah dari Yosafat untuk meminta hikmat dan bantuan dari Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita hari ini menerima hikmat dan strategi dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar membuat kita menerima hikmat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami menerima hikmat yang dari Tuhan. Kau membuka hati kami supaya setiap firman yang kami terima ini memberi hikmat dan strategi untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Tawarik 20 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Tawarik 20 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan ya, responnya Yosafat luar biasa. Langsung ya. cari Tuhan dan berpuasa. Meskipun situasinya membuat dia takut, tapi dia responnya cari Tuhan dan dia berpuasa. Amin. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan, respon Yosafat luar biasa. Meskipun dia takut ketika mendengar bahwa suatu laskar yang besar datang dari Bani Moab dan Bani Amon, yaitu dari seberang laut Asin, dari Edom, di mana mereka bersatu dengan kekuatan yang begitu besar, hendak menyerang dan berperang melawan Yosafat dan bangsa Israel. Wow, ini luar biasa ya. Mereka begitu terancam padahal ya. Ya, nah, di mana arti kata takut ini yang dialami oleh Yosafat ini adalah yare dalam bahasa Ibrani, yang artinya Yosafat itu benar-benar dalam keadaan yang ketakutan dan gemetar.
Karena dia menyadari betul bahwa secara logika dan kekuatan manusia, Yosafat tidak mungkin dapat mengalahkan musuh-musuhnya yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari Yosafat. Jadi memang benar-benar dia takut situasinya iya, gitu ya. Betul. Tapi yang penting responnya yang luar biasa ini ya. Nah, tapi dalam posisi yang sangat terdesak, terjepit, terancam dan takut, respon Yosafat ini justru apa? Justru mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini penting banget ya. Iya. Dalam situasi apapun respon kita akan menentukan kemenangan kita. Amin. Ya. Dan Yosafat responnya apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yaitu dalam bahasa Ibrani daras, yang artinya adalah Yosafat benar-benar mencari Tuhan, yaitu bertanya dan berkonsultasi kepada Tuhan dengan mencari apa? Hikmat, strategi, dan jawaban Tuhan atas masalah yang sedang dihadapinya. Amin ya, luar biasa ya, responnya tuh luar biasa ya. Tuhan, jadi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, itu amin sekali. Dan kemudian respon Yosafat ini menyerukan untuk berpuasa, yaitu kara dalam bahasa Ibraninya, yang artinya Yosafat memproklamasikan, memanggil dan memerintahkan supaya seluruh Yehuda sehati, sepakat dan taat untuk berpuasa. Jadi sebagai pemimpin dan raja, Yosafat mengajak rakyatnya untuk percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Bayangin semua rakyatnya disuruh berpuasa dan mengandalkan Tuhan. Luar biasa ini ya. Yosafat. Dan inilah yang terjadi bahwa Tuhan menjawab seruan dan doa dari Yosafat ini. Karena ketika Yosafat dan seluruh Yehuda dan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka, wah ini dahsyat. Ini luar biasa, anak istri semuanya puasa. Semuanya cari Tuhan ya. Mereka berdiri di hadapan Tuhan, maka Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 13 sampai 14. Wow, ini luar biasa ya. Jadi Tuhan langsung memberi respon. Dia pakai seorang yang bernama nabinya ya. Bicara pada bangsa Israel. Lalu melalui Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya ini, Tuhan menjawab dan memberi hikmat kepada Yosafat supaya jangan takut dan jangan terkejut karena laskar yang besar yang hendak menyerang ini. Sebab bukan Yosafat yang akan berperang, melainkan Allah sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh Yosafat. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15. Wah, luar biasa ya. Tuhan tuh selalu menguatkan kita. Jangan takut. Tuhan yang berperang. Ya. Tuhan yang beri Tuhan yang menghadapi. Wah, luar biasa. Ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan strategi kepada Yosafat. Dan dalam peperangan ini Yosafat dan pasukannya tidak usah berperang. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Tuhan sampai bicara, udah kamu gak usah perang deh. Aku yang berperang. Wah, luar biasa ya. Tetapi tinggallah berdiri di tempat dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Jadi janganlah takut dan terkejut. Majulah menghadapi musuh-musuh mereka. Karena Tuhan akan menyertai dan memberi kemenangan. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 16 dan 17. Ya, luar biasa ini, amin ya, penyertaan Tuhan ya, kedahsyatan Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada Yosafat ini menjadi teladan dan pelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita berpuasa, maka kita sedang mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan intim dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menerima hikmat, strategi, dan jawaban yang dari Tuhan. Yang membuat kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Wow, semuanya sujud di hadapan Tuhan. Ya? Itu luar biasa ya. Nah, Tuhan melihat
kerendahan hati Yosafat. Sebab setelah Yosafat menerima hikmat dan strategi dan janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan berperang dan memberikan kemenangan kepada Yosafat, maka Yosafat dan seluruh rakyatnya berlutut dan sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Yosafat membawa bangsanya untuk takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan kita berpuasa adalah supaya kita mendekat kepada Tuhan, supaya kita mencari hikmat dan strategi yang dari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebab keintiman akan mendatangkan hikmat dan hikmat akan mendatangkan strategi. Dan strategi akan mendatangkan kemenangan. Amin. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Ya, dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 56 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengapa kita takut dan membiarkan ketakutan menguasai kita? Karena kita membandingkan diri kita dengan fakta yang ada, yaitu masalah yang lebih besar dari kita. Jadi kita bukan membandingkan dengan Tuhan yang lebih besar daripada fakta yang ada, yaitu masalah kita. Akibatnya kita membuka pintu untuk ketakutan menguasai kita. Sebagai manusia, kita bisa takut. Tapi kita jangan membuka pintu dan membiarkan ketakutan menguasai kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud takut, justru pada saat itu responnya percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada fakta yang ada, yaitu kepada musuh atau masalah yang sedang dihadapinya. Demikian juga dengan kita sebagai orang beriman. Ketika kita takut, justru hal ini akan menjadi alarm atau warning buat supaya respon kita ini jangan mengandalkan kekuatan kita dan jangan percaya kepada fakta yang ada. Tetapi respon kita justru mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan sebab Tuhan yang berperang bagi kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberkati.
Ada DM dari Purba Caro ya. Caro ya. Salam semua. Salam juga Shalom Purba. juga, Berharap Purba. sudah menyaksikan ya Terang Kasih ini. Tolong doakan saya. Saya seorang ibu yang sudah 11 tahun ditinggal suami. Tahun ini saya punya rencana mau membuka hati. Doakan saya agar mendapatkan pasangan yang baik. Takut akan Tuhan, sayang sama anak, agar saya tidak kecewa lagi dalam mencari pasangan. Wah, ini ternyata Ibu Purba. Ibu Purba, ya luar biasa Nah, ya. Ibu Purba, tenang ya, pasti kita doakan dong Iya, ya. kita pasti mau Pasti kita doakan. doakan. Nah, yang penting tentunya hari-hari ini Ibu Purba dekat dengan Tuhan dan selalu minta pimpinan Tuhan untuk setiap keputusan yang akan diambil oleh Ibu Purba ya. Karena kan sudah lama dalam situasi yang seperti ini ya gitu. Supaya benar-benar Ibu Purba minta pimpinan Tuhan sesuai dengan tema menerima hikmat dan strategi yang dari Tuhan. Jadi Ibu Purba buka hati dulu untuk Tuhan memulihkan hati Ibu Purba supaya disembuhkan dan dipulihkan dari kekecewaan atau dari masa lalu yang sempat membuat hati Ibu Purba mungkin jadi dalam posisi yang sedih dan yang lainnya ya. Supaya apa? Supaya hati Ibu Purba disiapkan nih untuk bisa membangun pernikahan yang baru. Nah ini penting banget ya, hatinya disiapkan benar ya, gitu ya. Ada firman-Nya, ada dalam Amsal 4 ayat ke-23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi Ibu Purba, hati ini pusat kehidupan kita. Biarlah hati Ibu Purba dipenuhi dengan apa? Kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Sehingga yang terpancar dari kehidupan Ibu Purba ini adalah kehidupan yang penuh dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Kita berdoa ya. Dan tentunya sahabat yang baik yang juga dalam pergumulan seperti Ibu Purba ya. Mari siapkan hati dulu yang penting. Supaya setiap keputusan dipimpin oleh Tuhan. Ya. Amin. Kamu tambahin sayang? Yuk kita doa ya. Bapa, kami bawa Ibu Purba di hadapan-Mu supaya hari ini hatinya dijamah oleh Tuhan. Disiapkan hatinya karena hatinya hari ini dipulihkan sehingga dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kita berdoa biarlah hari ini Tuhan apa yang menjadi kerinduan Bu Purba, Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkahnya dan keputusan-keputusannya. Pertemukan Ibu Purba dengan orang yang sesuai dengan rencana-Mu yang akan membuat Ibu Purba menggenapi rencana Tuhan. Begitu juga untuk sahabat yang baik yang menyaksikan terang hari ini, terang kasih ini supaya hari ini pergumulannya juga Tuhan jawab dan Tuhan menjamah hatinya supaya hatinya dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Nah, bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima hikmat dan strategi dari Tuhan. Yang pertama, tujuan kita berpuasa adalah supaya kita mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan menyatu dengan Tuhan, sehingga kita dapat menerima hikmat dan strategi yang dari Tuhan. Yang kedua, sebab keintiman akan mendatangkan hikmat dan hikmat akan mendatangkan strategi dan strategi akan mendatangkan kemenangan. Ketiga, kita memperoleh kemenangan bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi karena kita mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang berperang dan yang memberikan kemenangan kepada kita. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang takut menghadapi masalah yang begitu besar dalam kehidupanmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, jangan takut dan jangan tawar hati. Ketika saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang begitu besar dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan itu lebih besar dari masalahmu. Mari saat ini serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan berperang.
Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Mari kita datang kepada Bapa Surgawi. Bapa, saat ini kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami bangkit untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami takut, kami mau mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan dan intim kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang satu-satunya penolong kami. Ketika kami takut, kami bangkit dan kami percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang firman-Nya kami puji. Kepada Tuhan kami percaya, kami tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami? Kami percaya bahwa Tuhan yang berperang bagi kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Berjalan